guys, welcome back to my YouTube channel. Channel yang membahas tentang cerita horor kisah nyata, alur cerita film, dan kasus-kasus kriminal di dunia. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ke channel ini, Dwi-Fi Stories. Oke, langsung saja kita bahas videonya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Owners. Film ini diadaptasi dari sebuah novel berjudul Una Nuit de Pleine Lune, karya Herman Hulpen. Film ini dirilis pada 27 Agustus 2020 di Rusia. Film ini disutradarai oleh Julius Berg dan didistribusikan oleh RLGA Films. Dan yang membuatnya menarik adalah pemeran utama wanita di film ini, yaitu Maisie Williams yang bermain di film Game of Thrones. Sekedar info aja ya, sebelumnya aku udah membahas alur cerita film Death of Me. Kalian bisa lihat linknya di description box. Film ini terkesan monoton ya. Nah, berbeda banget dengan film yang akan aku bahas kali ini. Film ini benar-benar memacu adrenalin kita guys, benar-benar bikin emosi. Ini adalah contoh film balas dendam tergila dan cocok banget buat pelajaran orang-orang yang suka berbuat kriminal. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas alur cerita filmnya. Check it out. Film ini diawali dengan scene 3 orang pria muda yang kita sebut saja namanya Gus, Nathan, dan Terry. Mereka berada di dalam sebuah mobil dan terlihat sedang memantau sebuah rumah besar yang terkesan kuno dan menyeramkan. Kemudian terlihat seorang wanita cantik yang datang dari arah belakang. Yap, dia adalah pacar Nathan yang bernama Mary. Dia datang untuk mengambil mobilnya karena dia harus segera pergi bekerja. Pada saat itu Nathan mengatakan dia hanya butuh beberapa jam lagi. Biar nggak bingung ya, aku kasih info aja sedikit. Pemilik rumah itu adalah keluarga Huggins. Mereka pasangan lansia yang sangat romantis, di mana sang suami adalah seorang dokter terkenal yang kaya raya. Para anak muda ini datang ke rumah tersebut karena mendapat informasi dari si gendut Terry bahwa ada brankas penuh uang di dalam rumah tersebut. Terry mengetahui hal itu dari ibunya yang bekerja di sana. Maknanya adalah mereka ke sana mau nyuri duit gitu. Singkat cerita, pasangan lansia itu pun pergi makan malam yang rutin mereka lakukan di malam Jumat. Hal ini juga diketahui dari si Terry. Kemudian mereka pun langsung masuk ke rumah itu dengan cara melompati pagar. Nah, pada saat itu kakinya si Terry ini terkilir karena menahan beban berat tubuhnya yang kegemukan guys. Saat mereka sudah berhasil membuka pintu rumah tersebut, mereka pun masuk. Dan yang menjadi kendala adalah si Terry tidak tahu di mana letak brankas itu. Dia cuma tahu bahwa ada brankas di sana. Alhasil mereka pun berdebat dan memutuskan untuk berpencar. Di sana si Gus memberantakan segala isi rumah itu yang membuat Terry geram. Kemudian Nathan dan Terry menemukan ruang bawah tanah. Nathan menyuruh Terry untuk mengecek ruangan tersebut dan si Terry pun mengiyakan perintah tersebut dengan sedikit merajuk. Dan kemudian dia pun menemukan brankas itu. Kemudian dia memanggil si Nathan. Nah, setelah mereka menemukan brankas tersebut, yang menjadi kendalanya adalah mereka tidak mengetahui kode sandi untuk membuka brankas tersebut. Di sana mereka sudah mencoba segala jenis alat, tapi hasilnya zonk. Dan karena itu Gus mempengaruhi Nathan untuk menunggu pasangan lansia itu kembali. Dan Nathan pun mengikuti saran Gus karena udah ngebet banget pengen dapat duit. Kemudian mereka pun bersantai-santai di sana. Mereka menonton TV dan bersenang-senang. Saat itu Mary sudah tak sabar lagi karena hari sudah mulai malam dan dia seharusnya sudah berangkat bekerja dari tadi. Kemudian Nathan meminta Mary untuk masuk ke dalam. Katanya hanya 5 menit aja. Mary pun masuk ke rumah Huggins tersebut. Pada saat Mary sudah di dalam rumah, si Nathan pun langsung sange dan mengajak Mary ke kamar untuk mantep-mantepan. Tapi Mary malu tapi mau guys, karena ada Terry di sana. Selanjutnya tinggal 1 langkah lagi, mau gol. Mary malah gak mau, dan ternyata si Mary hamil. Saat mereka sedang berbincang-bincang untuk merencanakan masa depan yang bahagia,
Pasangan lansia itu pun kembali, yang membuat mereka langsung keluar. Di sana Mary merasa kebingungan dan Nathan pun memaksa Mary untuk memakai topeng khas perampok di sana. Kemudian pasangan itu pun masuk dengan sangat romantis. Dan pada saat itu mereka benar-benar terkejut karena mereka langsung disergap oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Pada saat proses penyergapan, Nyonya Ellen tak sengaja terluka. Dan sang suami, si dokter, menyuruh mereka untuk merawat Ellen. Dan dia berjanji akan menyerahkan semua uangnya. Alhasil Mary pun mengobati luka Ellen karena dia kasihan pada si tua itu. Dan pada saat si Mary mengobati Nyonya Ellen, si dokter tak sengaja melihat tato si Mary yang bertuliskan Mary Jane. Setelah luka Nyonya Ellen diobati, si dokter pun mengatakan semua tempat dia menyimpan uang. Pada saat itu, si Gus belum juga puas. Kemudian dia menanyakan soal brankas di ruang bawah tanah itu. Tetapi si dokter menyangkal bahwa ada brankas di dalam rumahnya. Tetapi si Gus pun ngotot dan mengancam si lansia itu dengan membawa mereka ke ruang bawah tanah. Nah guys, di sini adalah puncak kengeriannya. Mereka mengancam si Dr. Huggins dengan berbagai macam cara yang benar-benar membuat bulu kuduk kita tuh merinding. Buat kalian yang penasaran sama kengeriannya, kalian bisa menonton filmnya sendiri. Pada saat mereka mengancam si Dr. Huggins untuk menyerahkan kodenya, Dr. Huggins terus saja membujuk mereka semua dengan menyebutkan nama mereka satu persatu. Ternyata Dr. Huggins mengetahui identitas mereka semua hanya dengan melihat tatonya si Mary tadi. Lama-kelamaan si Nathan benar-benar udah gak tega lagi dan dia pun menyerah. Pada saat itu Gus benar-benar merasa marah. Kemudian si Gus mengancam Nathan jika dia tidak mau mengancam mereka, dia akan membunuhnya dengan menembak kepalanya. Oleh karena itu si Nathan pun langsung mengancam kembali Nyonya Ellen Huggins. Di sana si Gus menyuruh Nathan untuk memotong jari Nyonya Ellen. Tapi karena si Nathan mungkin udah insyaf, dia balik nyerang si Gus. Mereka berdua pun berkelahi. Dan Nathan tak sengaja tertusuk oleh pisau gas. Dan Nathan pun sekarat. Setelah itu Dr. Huggins pun memberi Gus kode brankasnya. Tapi guys, dia ngasih kode yang salah. Karena mungkin kesabarannya Gus masih ada, dia ngasih kesempatan kedua. Pada saat dia mencoba untuk membuka brankas itu, Dr. Huggins ngasih Terry kode buat lepasin ikatan dia. Karena cuma Terry yang gak keikat, semuanya orang di situ udah keikat. Dan si Terry yang bodoh cuma nangis-nangis gak jelas dan gak gerak-gerak guys. Dan pada saat itu kode kedua pun salah. Di sini si Gus udah bener-bener marah banget. Dia mengancam Nyonya Ellen menggunakan gerinda dan akan memotong si Nyonya Ellen ini. Dan pada saat itu Mary pun memukul kepala Gus menggunakan palu dari belakang. Sehingga Gus pun tewas. Pada saat itu mereka semua naik ke atas untuk mengobati Nathan yang sekarat. Tapi saat sampai di atas, Dr. Huggins tidak terlihat khawatir sama sekali. Dia malah asik mengobati luka kecil Nyonya Ellen. Di sini terlihat bahwa Nyonya Ellen sedikit gak waras gitu kayaknya. Singkat cerita, dokter pun mencabut pisau Nathan dan mengeluarkan mata pisau yang patah di dalam lukanya. Dan di sini Nathan tuh teriak-teriak. Pasti sakit banget itu guys. Kemudian si dokter menyuruh semua orang untuk keluar ruangan. Pada saat itu Mary lagi nangis dan galau. Si Terry malah ngambil kesempatan mau cup-cup si Mary. Tapi Mary menolak karena dia udah tahu niat Terry sejak awal. Dia ini nih yang udah memberi Nathan ide untuk mencuri di rumah keluarga Huggins. Dia juga yang sengaja ingin membuat Nathan mati waktu di ruang bawah tanah. Makanya dia tidak bergerak saat dimintai tolong oleh Dr. Huggins. Dia melakukannya karena suka sama Mary. Dia dulunya pacaran sama saudara kembarnya Mary yang bernama Jane. Tapi Jane sudah tak ada lagi karena kebodohan Terry sendiri. Nah, di sini awal semuanya terbongkar. Saat Mary menanyakan keadaan Nathan kepada Dr. Huggins, Dr. Huggins mengatakan Nathan sedang tidur. Padahal saat Mary mengecek keadaannya si Nathan sendiri, Nathan tuh udah mati. Dan saat dia nyari ponselnya di sakunya Nathan, itu tuh udah hilang. Dia pun berniat kabur keluar rumah itu. Saat dia keluar ruangan, dia tak sengaja melihat Nyonya Ellen menyuntikkan sesuatu ke Terry.
dan mencium pantatnya si Terry. Dan pada saat dia mencoba untuk membuka pintu keluar, terkunci guys. Di sini Mary udah panik banget plus takut banget. Saat dia masuk, dia melihat Terry malah enak-enakan nonton TV. Saat dia meminta ponsel Terry, dia mengatakan sudah memberikan itu kepada Nyonya Huggins. Saat Mary ingin menjelaskan semuanya, pasangan lansia itu malah datang sambil membawa teh. Karena Mary sudah tahu semuanya, dia mengatakan ingin merokok di luar. Tapi Dr. Huggins melarangnya ya, dengan mengatakan bahwa itu tak baik untuk janinnya. Mary pun dipaksa duduk untuk minum teh di sana. Dan karena si Mary udah benar-benar gedeg banget, si Mary meminta ponselnya kepada Dr. Huggins dan mengatakan semua kecurigaannya dia. Dia mengancam dokter dengan pisau. Si dokter pun berhasil melumpuhkan Mary dan mengurungnya di lemari sapu atau lemari bersih-bersih gitu guys. Kemudian setelah itu pasangan Huggins pun naik ke lantai 2 atau ke tempat tidurnya mereka. Dia mengatakan kepada Terry bahwa dia akan menidurkan Ellen. Dan mereka meminta Terry untuk tidak mengeluarkan Mary dari lemari itu. Dan Terry pun mengiyakan. Bodoh banget nih si Terry. Di sana Mary teriak-teriak nyuruh Terry buka pintu. Tapi Terry tidak menghiraukannya. Dia malah bertanya kepada Dr. Huggins dengan berteriak, "Kenapa kakinya mati rasa?" katanya. "Ya bodoh, ya udah disuntik lah." Kemudian Mary pun membujuknya dengan halus dan Terry membuka pintu lemari itu. Lalu Mary langsung naik ke atas. Saat dia akan kabur lewat jendela, si Terry malah datang dan malah menutup jendelanya. Dia marah-marah kepada Mary, mengatakan bahwa kenapa dia akan meninggalkan dia sendiri di sana. Pada saat itu ruangan tiba-tiba dipenuhi asap dan jendela tak bisa dibuka lagi. Kemudian terjadilah pertarungan antara Mary dan Nyonya Ellen Huggins. Dan pada saat dia bertarung dengan Nyonya Ellen, tak sengaja Nyonya Ellen ini menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya si Mary. Dan si Mary pun marah di sana. Dia pun langsung memukul Nyonya Ellen hingga giginya keluar, gigi palsu ya. Kemudian si Dr. Huggins pun datang dan menolong Nyonya Ellen. Dia pun berkelahi mati-matian sama si Mary. Kemudian Mary berhasil mengunci Dr. Huggins di dalam sebuah ruangan. Dan dia pun mengancam Dr. Huggins. Dia meminta kunci dan si Terry untuk ditukarkan sama Nyonya Ellen yang lagi disandranya itu. Dan Dr. Huggins pun setuju. Kemudian Mary pun berhasil mendapatkan si Terry sekaligus kuncinya dan akan segera melarikan diri menggunakan ambulans yang ada di garasi rumah itu. Tetapi pasangan lansia itu muncul tiba-tiba di depan mobilnya dia dan langsung menembak si Mary di bagian perutnya. Kemudian si Mary pun terkejut. Ya, kalian tahulah apa yang akan terjadi kalau sudah tertembak. Kemudian si dokter pun mengatakan selamat tinggal kepada Mary dengan santai banget, seolah tanpa dosa gitu, seolah nggak terjadi apa-apa gitu. Kemudian Terry dibawa ke brankas tadi yang di dalamnya ternyata adalah si Jane yang telah diubah menjadi Kate, anak mereka yang udah lama meninggal guys. Di situ si Terry nangis gila, dia sedih-sedih banget, dia pasti menyesali kebodohannya dia. Kemudian di scene terakhir diperlihatkan ibu Terry yang sedang bersih-bersih dan pasangan lansia yang sedang berkebun dan terlihat tangan manusia di sana. Ibu Terry mengatakan anaknya sudah seminggu tak pulang-pulang dan dia benar-benar khawatir. Tetapi si dokter mengatakan tak usah khawatir karena dia akan segera bertemu anaknya. Ya, mungkin dia adalah korban selanjutnya dari pasangan psikopat ini. Nah guys, menurut kalian gimana film ini? Menurut aku filmnya ngeselin banget, tau gak? Sumpah, aku ngeliat si Terry keselnya tuh minta ampun. Buat filmnya aku kasih nilai 8 karena keseruannya tuh dapet dan tegangnya apalagi. Oke, segitu dulu aja ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe. Oke, nantikan video-video aku selanjutnya. Bye-bye, thank you.